Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fauzia Rana dengan NIM 202053168. Sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6, yaitu desain penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa dasar. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat tools. Dengan tahap-tahap tertentu dalam satu penelitian disebut dengan metodologi. Metode penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Cara mengkategorikan penelitian berdasarkan riset desainnya dibagi berdasarkan 1. Dikotomi penelitian dasar dan penelitian aplikatif. Contoh metode penelitian dalam sebuah metodologi penelitian. 1. Metode pengumpulan data. 2. Metode pengolahan data. Macam-macam desain penelitian. Types of research design. Ada experimental, ethnographic, historical, action research, survey, correlational, causal, komparatif. Metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh, dalam analisis dan perancangan sistem informasi, misalnya SDLC. 1. Pada waktu melakukan planning, kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan Gantt chart untuk proyek plan. Yang kedua, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya atau constraint. Yang ketiga, pada tahapan analisis mengcapture fungsional requirement dan non-functional requirement. Ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang kita ingin lakukan. Antara lain, metode korelasional, metode causal komparatif, metode eksperimental, metode ethnographic yang biasanya dilakukan dalam bidang sosial, metode historical research, metode survei, dan action research, di mana penelitian ini para penelitinya terlibat langsung di dalamnya. Penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian bidang sosial. Dalam bidang ilmu teknologi informasi, desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus case study. Untuk lebih jelasnya, masing-masing dari metode penelitian di atas akan dirikas secara lebih rinci. 1. Riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan research that allows for the causes of behavior to be determined. Untuk menggambarkan, riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain. 1. Independent variable merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Yang kedua, dependent variable adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang ketiga, experimental condition atau grup adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat, control condition yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Yang kelima, confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan tapi tidak diukur namun harus disebutkan, inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Yang keenam, uncontrolled variable yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Contoh lainnya misalnya, apakah ada pengaruh
peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learner dengan yang tidak menggunakan e-learning. Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas tersebut dengan eksperimen desain, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Berdasarkan data yang kita dapatkan, dapat digambarkan grafik yang berbeda, di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini, yang menjadi independen variabelnya adalah pemumpukan dan dependen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan karena produk yang diberikan berbeda, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut dengan batasan dari penelitian. 2. Kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan treatment. Misalnya pemasaran marketing, kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing karena sejak dahulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat, pada saat itu belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya benchmark-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Yang ketiga, causal comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kausal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk komparatif riset. Independen variabel pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan treatment. Penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut serta melihat perbedaannya terjadi di antara dua grup atau lebih dan memberikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal. Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara perhitungan atau uji statistik. Bila interest ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, atau uji covariance. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun apabila kita ingin mengetahui cara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Yang keempat, correlational research. Bentuk penelitian yang lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, hubungan atau sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Sekian yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.